Ya, rukun wudu itu yang pasti minimal ada 4. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Pertama apa? Faghsilu wujuhakum, membasuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, membasuh tangan sampai siku, wamsahu biru'usikum, mengusap kepala, wa arjulakum ilal ka'baini, dan membasuh kaki sampai kepada mata kaki. Ini rukun wudu yang paling inti, dan inilah yang menjadi rukun wudu yang ditetapkan oleh mazhab Hanafi. Saya katakan tadi ini yang paling minimalis. Ya, artinya apa? Beliau menjadikan 4 hal ini menjadi rukun wudu, dan beliau menempatkan niat itu di syarat wudu, syarat sahnya wudu. Ya, itu mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Syafi'i tadi ada berapa? 6. Ya, selain yang 4 tadi plus niat dan tartib. Ya, jadi niat ada di aktivitas kita berwudu, karena dia menjadi rukun, bukan syarat. Ya, kemudian harus tartib, harus berurutan, tidak boleh lompat-lompat. Ya, kalau di dalam mazhab Hanafi tidak dijadikan sebagai rukun. Ya, tartib itu artinya hukumnya sunnah. Ya, artinya kalau tidak tartib masih sah wudunya. Ya, nah persamaan antara Hanafi dan Syafi'i apa? Ketika mereka memaknai wamsahu biru'usikum, ini adalah mengusap sebagian kepala. Hanafi dan Syafi'i sama. Ya, sebagian kepala. Perbedaannya Hanafi memaknai sebagian kepala itu 1/4 dari bagian kepala, 1/4 dari seluruh kepala. Ya, karena ada hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi pernah disaksikan oleh seorang sahabat ketika beliau mengusap kepala, itu beliau mengusap bagian ubun-ubun, ya, yang dimaknai itu adalah 1/4 dari seluruh bagian kepala. Sementara mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan harus 1/4 bagian kepala, tapi cukup dengan 3 helai rambut saja itu sudah dikatakan sah wudunya. Jadi cik gitu ya. Kalau mau Syafi'i tidak masalah begitu. Cuman beliau di dalam persoalan batalnya wudu paling ketat. Ya, ingat ya Pak ya. Paling ketat kan beliau kan. Bersentuh dengan wanita, ya, ada syahwat nggak ada syahwat batal wudunya. Nah, ini mazhab Syafi'i, Pak. Jadi memang begitu, ya. Perbedaan mereka itu di dalam satu hal ada yang longgar, di dalam hal yang lain mereka yang ketat di bagian itu gitu. Nah, kemudian mazhab Maliki. Ya, mazhab Maliki ada berapa tadi? Rukun wudu, ya, 7 atau 8. 7 apa saja? Ya, pertama yang 4 tadi yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Plus niat, plus mualat. Mualat itu berkesinambungan. Kemudian ada satu lagi yaitu ad-dalku, harus dengan menggosok. Ada aktivitas menggosok. Ini mazhab Maliki, Pak. Jadi kalau tidak digosok, menurut mazhab Maliki wudunya tidak sah. Karena menggosok itu bagian dari rukun wudu menurut mazhab Maliki. Jadi kalau Bapak ingin lebih mantap, ya, untuk bagian ad-dalku ini nggak apa-apa digosok, Pak. Ya, rasanya ini lebih mantap nih mazhab Maliki, gitu kan? Ketika kita membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, ya, ada aktivitas menggosok. Ya, jadi 7 ya tadi. Nah, untuk tartib itu sebagian ulama Maliki menjadikan tartib ini sebagai rukun wudu, ada sebagian lain yang tidak menjadikan sebagai rukun wudu. Jadi kalau ditanya rukun wudu menurut mazhab Maliki ada berapa? Ada yang menjawab 7, ada yang menjawab 8. Paham ya? Nah, lalu yang terakhir mazhab Hambali. Mazhab Hambali agak kompleks karena banyak poin-poin di mana mereka menyepakati satu hal sebagai rukun wudu, dan di sisi lain ulama mazhab Hambali yang lain tidak menyepakati itu sebagai rukun wudu. Yang sudah pasti mereka sepakati sebagai rukun wudu ada 5. Ya, 4 yang tadi dijelaskan dalam Al-Maidah ayat 6, ya, wajah, tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, dan kaki sampai mata kaki plus niat. Ini mereka tidak berbeda pendapat. Adapun tentang tartib, ada sebagian yang menjadikan sebagai rukun wudu, ada sebagian yang tidak menjadikan sebagai rukun wudu. Ya, kemudian mengusap kepala pun demikian. Ada yang sebagian memaknai itu harus seluruhnya, ada yang memaknai tidak harus seluruhnya, sebagian saja cukup. Ya, termasuk ada bismillah, membaca bismillah di awal. Kalau selain mazhab Hambali, semuanya menghukumi sunnah. Ya, artinya tidak sampai kepada
fardu atau menjadi rukun dari wudu. Tetapi di dalam mazhab Hambali ada yang sebagian ulama mereka yang menjadikan membaca bismillah di awal ini sebagai rukun wudu. Ya, tapi tentu jauh lebih baik kita mengawali dengan bismillah. Ya, meskipun dengan pemahaman ini selain mazhab Hambali tidak mewajibkan. Paham ya, Pak ya? Nah, jadi itu kira-kira apa yang bisa saya sampaikan tentang tata cara berwudu menurut 4 mazhab. Nah, berikut akan saya bacakan beberapa hadis yang menjadi penyempurna dari wudu ini, ya, dari ibadah wudu ini. Ya, pertama adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, jadi Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada para sahabat apa yang harus kita lakukan. Ya, pertama kali ketika kita bangun tidur, Pak. Ya, jadi dalam hadis ini diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza istaiqadha ahadukum min naumihi, ya, falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fil ina'i salasan." Ya, jadi jika salah seorang dari kalian bangun dari tidur, ya, falyaghsil yadahu, hendaklah dia mencuci kedua telapak tangannya, an yudkhilaha fil ina'i salasan. Ya, sebanyak 3 kali sebelum dia memasukkan ke dalam bejana. Artinya sebelum berwudu, sebelum melakukan aktivitas apapun, ya, ketika kita bangun tidur, yang pertama kali harus kita lakukan adalah mencuci tangan, ya, kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Karena apa? Baginda Nabi mengatakan, fa inna, ya, ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Karena tidak satu pun di antara kalian yang tahu di mana saja tangan kalian itu bermalam. Ya, kita tidur kan kadang nggak tahu tangan kita kemana aja ya. Nah ini, jadi luar biasa apa yang diajarkan oleh agama ini. Ya, pertama kali bangun tidur cuci tangan dulu. Ya, nggak ada agama yang seperti ini ya. Sampai sekecil ini diajarkan ya. Nah, lalu tentang praktek berwudu. Itu sahabat yang cukup banyak meriwayatkan bagaimana tata cara berwudu ini adalah sahabat Nabi yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya, jadi diriwayatkan sebagaimana dituturkan oleh Humran radhiyallahu an, dikatakan anna Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu da'a biwudu'in faghassala kaffaihi thalatha marrat. Ya, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah meminta air untuk berwudu, ya, lalu dia membasuh 2 telapak tangannya sebanyak 3 kali. Faghazala kaffaihi thalatha marrat. Summa, kemudian tamat mado wastan syako wastan tasar, ya. Summa tamat mado wastan syako wastan tasar, ya. Jadi kemudian beliau berkumur, ya. Utsman berkumur, kemudian wastan syakoh, istinsyak apa? Menghirup, ya, menghirup air ke dalam hidung. Kemudian apa? Wastansar, istinsar apa? Yang tadi dihirup dikeluarkan, ya, jadi dihirup dikeluarkan, ya. Summa ghassala wajhahu thalatha marrat. Kemudian beliau membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Summa ghassala yaduhul yumna, ya, summa ghassala yadahul yumna ilal mirfaqa thalatha marrat. Kemudian beliau membasuh tangan kanannya, ya, sampai siku sebanyak 3 kali. Summal yusra, kemudian yang kiri misla dzalik, sebagaimana tangan yang kanan tadi. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Summa ghassala rijlahul yumna ilal ka'baini thalatha marrat. Kemudian beliau membasuh kaki kanannya hingga sampai kepada mata kaki 3 kali. Summa al-yusra, ya, summa al-yusra. Kemudian yang kiri misla dzalik, sebagaimana untuk yang kaki kanannya tadi. Summa qala, kemudian beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hada. Ya, kemudian Utsman radhiyallahu an berkata, ya, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, ya, sebagaimana cara wuduku ini. Jadi secara detail, ya, secara terperinci
ya tata cara berwudu kita itu ada dalam hadis ini, Pak. Jadi ini menjadi penyempurna atau pelengkap ya. Maaf, bukan penyempurna tapi pelengkap dari surat Al-Maidah ayat 6 tadi. Ya, karena salah satu fungsi hadis itu adalah melengkapi apa-apa yang ada dalam ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Ya, jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari menjadi pelengkap dari surat Al-Maidah ayat 6 tadi. Tentang 4 hal yang menjadi rukun wudu, ya. Lalu kemudian hadis riwayat Bukhari nomor 162 ini, ya, kemudian ada di dalam hadis yang lain, ya, di dalam Sahih Muslim, dalam Abu Dawud. Ini hadisnya sahih sekali, artinya banyak disampaikan oleh para perawi, artinya kebenarannya sangat kuat, sangat tinggi, ya, bahwa Rasulullah berwudunya itu ya seperti ini, ya, seperti ini. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Utsman bin Affan. Ada beberapa hadis lain yang diriwayatkan oleh para sahabat, ya, tapi saya kira satu hadis ini saja yang menjadi pelengkap dari rukun-rukun wudu tadi. Ya, nah hadis lain yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak adalah tentang sunnah-sunnah wudu, Pak. Ya, ada sunnah-sunnah wudu. Jadi mengawali segala aktivitas tadi dengan bagian anggota badan yang kanan itu sunnah hukumnya. Ya, tapi yang namanya sunnah tentu sesuatu yang sangat baik untuk dilaksanakan. Ya, dari hadis yang diriwayatkan dituturkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu an, ya, ini ada dalam hadis riwayat Bukhari nomor 166 dan masih banyak dalam Sahih Muslim, dalam At-Tirmizi dan An-Nasai dan seterusnya, masih banyak sekali. Dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayamunnu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang sekali, ya, memulai dari sebelah kanan saat mengenakan sandal, ya, kemudian menyisir rambut, ya, kemudian wa tuhurihi artinya bersuci, ya, wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam seluruh urusan, ya. Jadi Nabi itu kan dalam apa yang seluruhnya beliau lakukan itu adalah pasti hal yang baik, dan Nabi artinya ketika melakukan hal yang baik-baik itu senantiasa memulainya dengan menggunakan anggota badan yang kanan, ya, apakah itu kaki atau tangan. Itu satu, Pak. Ya, memulai dengan anggota bagian tubuh kita yang kanan. Yang kedua, disunahkannya menggunakan siwak. Ya, jadi bersiwak ketika berwudu itu juga termasuk sunnah yang bisa menambah pahala kita. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in." Ya, seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Ya, jadi kalau ada siwak ya digunakan ya setiap kali berwudu. Tapi hukumnya sunnah. Ya, ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lalu yang ketiga, ya, sunnah wudu adalah ketika seseorang menyempurnakan wudunya, kemudian berdoa selesai wudu. Ya, maka ketika kemudian selesai berwudu tadi kemudian membaca doa sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Umar berikut ini, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayublihu au yusbihul wudu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Ya, jadi tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, ya, lalu bersungguh-sungguh dalam berwudunya, menyempurnakan wudunya, ya, kemudian dia berdoa, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi, ya, bahwa tidak ada ilah, tidak ada ma'bud, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah kecuali Allah, ya, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, melainkan akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Ya, futihat lahu abwabul jannatis tsamaniyah, akan dibukakan 8 pintu surga, Pak.
Ya, asal wudunya benar, ya, wudunya sempurna, gitu kan? Di sini ada kata usbigu, usbigu artinya menyempurnakan wudu. Ya, baginda Nabi mengatakan, maka futihat lahu abwabul jannati samaniyah. Maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga dan dia boleh milih. Ya, dia boleh milih, dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Luar biasa ya Pak ya, berwudu itu Pak. Jadi jangan kemudian berwudu ini kita anggap pahalanya biasa-biasa saja. Ya, wudu itu pahalanya luar biasa, besar sekali. Ya, menentukan sah tidaknya sholat kita. Ya, makanya upayakan wudunya benar, wudunya sempurna. Ya, paling tidak syarat dan rukun itu kita paham. Ya, terutama di bagian rukun, dan lebih sempurna lagi, lebih baik lagi dengan menyempurnakan dengan hal-hal yang sunnah tadi. Lebih sempurna lagi kalau kita kemudian tahu, oh ini saya sedang melaksanakan pendapat ulama salafus soleh dari mazhab Syafi'i misalnya, ya, dan seterusnya. Ya, kemudian ketika membasuh atau mengusap kepala, ya, lebih mantap untuk mengusap seluruhnya. Dalam hati kita mungkin katakanlah mempunyai pemahaman, oh ini mazhab Maliki. Gitu. Jadi insya Allah kita melakukan sesuatu itu dengan ilmu, dengan paham apa yang menjadi landasan dari apa yang kita lakukan. Ya, tapi paling tidak syarat dan rukun-rukun wudunya tadi terpenuhi. Ya, jadi itu doa yang pertama, Pak. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, setelah wudu, kemudian ada doa lain yang mungkin sudah umum ya kita atau diajarkan kepada anak-anak kita, yaitu dari riwayat Imam Tirmizi yang meriwayatkan doa tambahan selesai wudu, ya, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, ya Allah jadikanlah kami atau jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, ya, minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mutatahhirin, ya, menjadi orang-orang yang mensucikan diri, ya, mensucikan diri. Jadi menjaga wudu, ya, itu juga bagian dari upaya kita untuk mensucikan diri. Ya, jadi kesimpulan secara umum, ya, berdasarkan penjelasan tadi dan hadis-hadis yang kita bacakan tadi, ya, kita pahami bahwa di dalam wudu itu ada syarat-syarat, ya, jadi ada syarat sahnya wudu, ada rukun-rukun wudu, dan ada sunnah-sunnah wudu. Ya, syarat sahnya wudu tadi sudah saya jelaskan, harus Islam, akil balik, airnya harus halal, suci dan mensucikan. Ya, tidak boleh ada hadas besar di situ. Ya, itu syarat-syarat sahnya wudu. Kemudian rukun-rukun wudu apa tadi? Ya, sudah saya jelaskan mengenai 4 perbedaan mazhab tentang pandangan-pandangan tentang rukun wudu. Dan yang terakhir tadi adalah tentang sunnah wudu. Ya, memulai dengan bagian tubuh yang kanan, kemudian ada sunnah lain yang kalau kita katakanlah bisa punya siwak gitu ya, boleh ya, dan sangat menjadi satu hal yang dianjurkan ya dengan menambah bersiwak ketika berwudu. Lalu kemudian ada doa yang diajarkan oleh baginda Nabi, ya, di mana baginda Nabi mengajarkan adanya doa yang insya Allah juga sudah kita hafal, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa anna muhammadan abdullah, ya, wa rasuluhu. Ya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa ini kita baca, baginda Nabi menjanjikan futihat, ya, lahu abwabul jannatis samaniyah, akan dibukakan 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha sya, dan seseorang boleh masuk dari pintu yang manapun dari ke-8 pintu surga itu. Ya, kemudian ada tambahan doa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di mana beliau meriwayatkan adanya doa tambahan selesai wudu ini, yaitu Allahumma ja'alni minat sawabin waj'alni minal mutatahhirin.
Ya, semoga ya Allah jadikanlah aku ini termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk bagian dari orang-orang yang mensucikan diri.